secara ilmu ekonomi itu makin lama yang namanya properti itu nggak akan turun gitu ya, makin naik ininya grafiknya, harganya makin naik. Beda dengan yang namanya investasi. Punten ya, ini yang investasi ini yang namanya saham misalnya, katakanlah saham itu kan bisa naik gitu ya, tetapi kecenderungan untuk turun bahkan untuk bawah sekali itu kan tinggi sekali gitu ya, kecenderungan untuk naik turun, fluktuasinya, volatilitnya. Nah, sementara kalau rumah itu makin lama makin tinggi, akan naik terus harganya. Nggak ada kan sekarang beli rumah misalnya tahun 2000 lah, katakanlah di daerah sini kan belum berkembang ya Pak ya, Bapak daerah Bale Endah kan, saya daerah sini juga nih Pak. Ini kayaknya belum seramai ini, tapi kalau tahu seperti ini, wah kayaknya kita beli ya Pak ya, rumah tanah-tanah dekat sini. Nah ini kan nyesel ya, ini kan nyesel gitu ya, seperti itu. Sekarang tinggi sekali. Oke, next Pak. Nah ini tentu saja, next bisa. Nah ini tentu saja yang milenial ini yang potensinya besar, terus punya penghasilan yang besar, ini perlu diedukasi gitu ya. Dan edukasi ini nggak bisa kami sendirian dari akademisi, tetapi harus ada yang namanya kerjasama dari semuanya. Yang saya sebutkan di sini pentahelix model edukasi ya, dari akademisi, dari bisnisnya, dari bank gitu ya, kemudian dari propertinya, developernya sendiri, kemudian dari komunitas, misalnya dari Bapak di era di Arebi bisa memberikan edukasi, juga dari government, bahwa government ini memberikan kebijakan-kebijakan apa sih untuk mengedukasi, untuk memudahkan para milenial, termasuk juga media untuk mensosialisasikannya seperti itu. Next, terakhir mungkin dari saya, intinya kenapa kita harus investasi ya, sebagai generasi yang cerdas ini harus, generasi muda yang cerdas harus investasi, karena ke depan itu inflasi itu makin tinggi ya, dan ini akan berdampak pada semuanya, harga makin mahal segala sesuatunya, sementara suplai tanah itu tidak akan pernah meningkat setiap tahunnya, sementara harga properti itu naik 10-15% setiap tahunnya. Ini mungkin Bapak lebih hafal ya kalau persentase kenaikannya. Itu berdasarkan data statistik seperti itu. Sementara yang namanya milenial, ini tingkat pertumbuhan gaji atau pendapatan itu kadang-kadang tidak seimbang dengan kenaikan tanah dan rumah. Jadi kita harus berinvestasi dari sekarang. Kemudian caranya berinvestasi, intinya kita harus ngereketkan maneh kalau kata bahasa Sunda mah ya. Intinya kita harus sebagai milenial itu harus disiplin, punya komitmen untuk menabung dan mulai berinvestasi dari sekarang. Itu mungkin Pak tambahan dari saya. Iya, terima kasih Bu Heni melengkapi.